Kayak firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata obat yang manjur itu bukan dari Singapura, saudaraku. Obat yang manjur itu bukan dari Malaysia. Obat yang manjur dari mana? Dari sini. Makanya bukan sakitnya tuh di sini, sukacitanya tuh di sini. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengar, engkau sulit untuk gembira kalau hatimu nggak benar. Yang setuju katakan yes. Kau sulit untuk sukacita kalau hatimu nggak benar. Yang setuju katakan amin. Jadi bilang sama sebelah, jangan kotak lagi ya mukanya. Bilang. Kasih lihat dong wajah sukacita. Karena hatimu dikuasai dengan sukacita. Apa yang terpancar itu dari hati. Amin. Oleh sebab itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk kita sedih sama orang sedih, gampang atau susah? Hah? Untuk kita sedih sama orang sedih, gampang. Untuk kita senang sama orang senang, gampang atau susah? Tergantung hati kita benar atau enggak. Saya kasih contoh. Saudara nyebrang di jalan raya, ada anak kecil ketabrak mobil persis di depan saudara, meninggal di tempat. Mamanya nangis jerit karena anaknya meninggal. Saya mau tanya, mamanya sedih kan? Saudara ikut sedih kan? Ikut nangis kan? Even saudara nggak kenal, walaupun saudara nggak kenal, bahkan saudara anggap musuh, saudara benci, pasti saudara ikut sedih, pasti saudara ikut nangis, benar? Kecuali urat saraf saudara ada yang putus satu. Saudara bilang gini, ih lucu ya, ya ampun lucunya. Urat saraf ada yang putus satu pasti. Tapi untuk kita senang sama orang senang, gampang atau susah? Tergantung hati kita benar atau enggak. Saya kasih contoh. Tetanggamu punya mobil baru, senang dong dia. Saya mau tanya, saudara ikut senang enggak? Yang benar. Ikut senang enggak? Atau jangan-jangan saudara bilang, mobil kredit aja sombong. Baru mobil gitu aja belagu. Kok kita nggak ikut seneng ya? Padahal tetangga kita lagi seneng loh dapat berkat Tuhan. Kok kita nggak ikut seneng ya? Kenapa? Karena hati kita nggak benar. Kalau hati kita benar, kita seneng lihat orang diberkati Tuhan. Amin. Kita seneng lihat orang diberkati Tuhan. Kita seneng lihat orang berhasil. Kita seneng lihat orang sukses. Tapi kok kita iri yang lihat orang berhasil? Kok kita nggak seneng yang lihat orang diberkati Tuhan? Kenapa? Karena hati kita nggak benar. Coba tanya sebelah, kamu seneng gak lihat aku seneng? Tanya, seneng gak lihat aku seneng? Suami-suami seneng gak istri punya baju baru? Suami-suami seneng gak? Kan istri seneng dong punya baju baru. Jangan-jangan suaminya, istri gak bijaksana, beli baju terus. Kok gak ikut seneng Pak? Istri-istri seneng gak suami punya sepatu baru? Bapak mikirin diri sendiri terus, gak pernah peduli sama mama. Kok kita gak seneng ya ngeliat ikut orang seneng? Oleh sebab itu, saudaraku dengar, untuk kita sedih sama orang sedih, untuk kita senang sama orang senang, kita harus jaga hati kita supaya hati kita tetap benar, hati kita murni. Yang setuju katakan amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa artinya kewaspadaan? Nah, siapa di sini yang ibu-ibu? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi ibu-ibu? Saya mau tanya ya Bu. Ibu udah capek jaga rumah, capek jaga anak, udah capek masak, terus suami pulang kerja marah-marah, ngamuk-ngamuk. Padahal ibu nawarin baik-baik, Pak capek ya Pak, makan dulu Pak. Terus suami saudara bilang, diam kamu, cerewet banget sih jadi istri, nggak tahu apa suami lagi capek. Kesel gak Bu? Enggak Pak, nggak kesel, paling saya suruh tidur di luar Pak. Kesel ya Bu, tapi ingat Bu, jaga. Saudara udah total melayani Tuhan di tempat ini, tulus setia melayani Tuhan, segenap hati, tulus, total, uang, waktu, tenaga saudara korbankan untuk Tuhan. Tapi ada aja orang melihat kelemahan saudara, ada aja orang melihat kekurangan saudara. Selalu yang dibicarakan kelemahan saudara, yang dibicarakan kelemahan kekurangan saudara. Kesel gak saudara? Kesel ya? Tapi ingat, jaga hati. Jaga hatimu lebih dari apapun yang kau jaga di dunia ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Gak ada amin ya nih. Makanya Ajim buat lagu apa? Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, saudara. Kita mesti jaga hati. Jaga hatimu lebih dari apapun yang kau jaga dari dunia ini. Ada seorang anak muda, dia sayang banget sama motornya. Dia beli lunas hasil keringat sendiri, soku. Seminggu bisa 3 kali cuci di luar. Habis cuci di luar sampai di rumah dielap lagi. Bangun pagi lihat motor, malam sebelum tidur lihat motor. Kalau jalan ada becek diangkat tuh motor.
Saking dia sayangnya, saking dia jaganya nih motor. Nah, di jalan raya kaca spionnya kesenggol sedikit, nggak pecah, cuman kesenggol sedikit, mulai emosi. Kurang ajar kamu, emang kamu pikirnya jalan punya bapak kamu apa? Kalau berani turun kamu, kata-kata kasar, kata-kata binatang mulai keluar dari mulutnya. Poinnya apa? Poinnya gini, dia pandai jaga motornya, tapi dia nggak pandai jaga hatinya. Jagalah hatimu lebih dari apapun kau jaga di dunia ini. Ada ibu-ibu kalau jaga rumah, waduh bersih pokoknya, nggak ada debu sedikit pun. Tapi terkadang ibu lupa jaga hati. Ada suami-suami kalau jaga mobil, wah mantep. Kayak Pak Ayu kalau jaga mobil keren ya Pak Ayu. Wah mobil mulus, harum, bersih. Tapi Pak Ayu, jaga hatimu lebih dari engkau menjaga kebersihan mobilmu. Jangan sampai dipotong sedikit mulai emosi, saudara. Enggak Pak Ayu, enggak gitu saudaraku ya. Enggak salah lagi maksudnya. Enggak, bercanda Pak. Jaga hatimu lebih dari apapun kau jaga di dunia ini. Amin. Amin. Jadi bilang sama sebelahnya, saya tahu kamu kesel, bilang. Saya tahu kamu marah, bilang. Tapi ingat jaga hati ya, bilang. Amin. Hati adalah kemudi dari setiap manusia. Setiap hal yang kita kerjakan dibentuk dan dikendalikan oleh apa yang hati kita inginkan. Jadi apapun yang ingin kita lakukan dimulai dari hati. Jagalah hatimu karena hati mulai memimpin hidupmu. Saudara bisa bayangkan kalau hati kita penuh dengan pahit, kecewa, iri, dendam memimpin hidup kita. Apa jadinya hidup kita? Hancur. Oleh sebab itu kita harus jaga hati. Nah ini ada 6 macam respon yang salah atau kebiasaan buruk ketika menghadapi problem. Kalau kita nggak bisa jaga hati kita. Yang pertama, kita akan sombong. Apa artinya? Tidak akan dapat melihat akar problem, hidup emosinya naik turun. Jadi setiap ada masalah, konflik, saya percaya mau di gereja, mau di keluarga, tempat kerja, konflik itu pasti ada. Problem itu pasti ada. Nah poinnya adalah yang penting bukan konfliknya, bukan problemnya, tapi bagaimana respon kita ketika menghadapi konflik tersebut. Yang setuju katakan amin. Nah respon yang salah pertama, sombong. Sombong dalam arti gini, saya pikir bukan saya harus minta maaf Pak, saya pikir dia harus minta maaf sama saya. Itu orang sombong. Saya pikir nggak ada yang salah sama saya pikir dia yang salah. Saya pikir bukan saya harus minta maaf, suami saya harus minta maaf sama saya. Nah ini orang sombong. Sampai saat ini dia nggak temukan di mana kesalahannya. Selalu orang lain yang salah. Ini respon yang salah, sombong. Selalu orang lain salah. Selalu merasa dia yang paling benar. Ini respon yang salah, sombong. Yang kedua, kemarahan. Marah dan menyalahkan diri sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Saya pernah ketemu satu pemuda datengin saya, Pak, tolong doain koko saya, Pak. Kenapa? Koko saya dulu aktivis di gereja, salah satu majelis di gereja, aktif melayani Tuhan, lalu usahanya kolab. Mobil, rumah, semua disita sama bank. Sampai sekarang dia nggak mau ke gereja lagi, bahkan sampai sekarang dia nggak percaya sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Tolong doakan koko saya. Nah ini dia respon yang salah ketika mengalami konflik, problem dalam hidupnya, marah. Bahkan marah sama Tuhan, respon yang salah. Menyangkal, tidak pernah belajar sesuatu dari problem itu. Jadi kalau ada konflik, ada problem, menyangkal. Apa bedanya poin 1 sama poin 3? Kalau poin 1, dia nggak pernah sadar bahwa dia salah. Selalu orang lain salah. Sampai saat ini dia nggak temukan di mana kesalahannya. Nah kalau poin 3, dia tahu nggak dia salah? Tahu, tapi dia menyangkal. Bela diri, ngeyel. Tahu ngeyel? Hah? Pala batu. Tahu pala batu? Keras kepala. Tahu keras kepala? Coba pegang kepala saudara, keras gak saudara? Ini dia. Apa bedanya orang bodoh sama orang bebal? Ini perbedaan orang bodoh sama orang bebal. Orang bodoh ditanya, 2 tambah 2 berapa? 5. Salah, 2 tambah 2 4. Terus orang bodoh jawab, oh sudah ganti ya? Bukannya sudah ganti, memang 4. Oke saya salah, tolong ajari saya. Nah saya hormat, saya respect sekali sama jenis orang pertama ini. Tapi ada jenis orang kedua, orang bebal. Ditanya 2 tambah 2 berapa? 7. Salah, 2 tambah 2 4. Terus orang bebal jawabnya apa? Terserah gua dong, gua mau jawab 7 emang kenapa? Siapa yang marah? Siapa yang gak terima? Nah ini dia orang bebal, menyangkal. Udah jelas-jelas dia yang salah, suaranya paling keras lagi. Nah bilang sama sebelah, kayaknya saya kenal banget tuh orangnya. Ini dia menyangkal. Yang keempat, menghindar dan menjauh dari problem itu. Tahukah saudara bahwa menghindar tidak menyelesaikan masalah? Yang setuju katakan amin. Menghindar tidak menyelesaikan konflik. Yang setuju katakan yes. Iya saya tahu Pak, saya salah, tapi saya sudah mengambil keputusan untuk keluar dari gereja ini. Ini menghindar, tidak menyelesaikan masalah. Iya saya tahu saya salah, tapi tolong jangan suruh saya minta maaf sama suami saya. Saya tahu saya salah, tapi saya sudah mengambil keputusan untuk saya pisah ranjang sama istri saya. Menghindar tidak menyelesaikan konflik. Menghindar tidak menyelesaikan masalah. Yang kelima,
Pelarian atau pelampiasan, lari dari problem dengan hal yang merusak, misalnya narkoba, mabuk, pesta seks, dan hal lainnya. Saudara pernah ketemu gak? Dulu ini bapak judi, minum, main perempuan, judi, minum, main perempuan. Lalu dipertobat di jamaah Tuhan. Berapa tahun kemudian Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidupnya. Gak pernah ke gereja lagi, merokok lagi, mabuk lagi, main perempuan lagi. Nah, ini respon yang salah. Setiap ada problem, setiap ada masalah, lari ke dosa yang sama, lari ke dosa masa lalu. Respon yang salah. Yang terakhir, respon yang salah, Pak, bertahan. Dengan terpaksa masuk ke dalam problem itu, tapi dengan hati yang tidak rela, mereka masuk dengan hati yang bersungut-sungut. Dia tahu dia salah, tahu. Dia mau minta maaf, mau. Tapi nggak segenap hati, nggak tulus, tetap bertahan. Contoh ya, suami istri ribut. Wah, suami istri ribut. Lalu istrinya telepon pendetanya, gembalanya. Pak pendeta, Pak gembala, tolong datang ke rumah. Saya ribut besar sama suami saya. Pendetanya datang, ayo Pak, bereskan dengan segera. Bapak sebagai suami minta maaf duluan, kasih teladan, kasih contoh sama istri. Gimana ceritanya Pak? Masa saya minta maaf duluan? Kan istri saya salah. Bukan soal benar atau salah, tapi respon Pak. Ayo Pak, minta maaf duluan. Dalam hati dia, ya udahlah, daripada pendeta saya nggak pulang-pulang, saya minta maaf aja lah. Daripada saya dikotbahin terus, ya udah mah, Papa minta maaf, Papa salah, maafin Papa. Wah, istrinya udah nangis-nangis. Iya Pak, Mama juga salah, maafin Papa, maafin Mama ya Pak. Wah, udah pelukan. Pas pendetanya pulang, suaminya bilang, Mama, kita lanjutkan Ma. Loh, tadi bukannya udah selesai Pak? Enggak, karena Bapak pendeta aja yang suruh itu. Kalau enggak, Papa nggak mau minta maaf sama Mama. Sampai kapanpun Papa nggak akan pernah minta maaf sama Mama. Nah ini dia, nggak tulus, nggak segenap hati. Saya mau tanya, mari jawab dengan jujur. Ketika kita ada konflik, problem dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dari 6 respon ini, salah satunya ada gak dalam hidup kita? Hah? Bilang sama sebelah, 6-6-nya ada, bilang. Kalau saudara bilang, enggak Pak, saya salah satu pun enggak ada, berarti saudara poin yang pertama. Saudara apa? Sombong. Kalau gitu, apa respon yang benar Pak? Ini dia, respon benar adalah menyambut problem dengan mematikan ego. Katakan sama-sama, respon benar adalah menyambut problem dengan mematikan ego. Kalau respon yang salah tadi menghindar, bela diri, menyangkal, bertahan. Tapi kalau respon yang benar, menyambut problem dengan mematikan ego. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa musuh terbesar dalam hidup kita bukan iblis? Yang setuju katakan amin. Saya percaya iblis musuh kita, tapi musuh terbesar dalam hidup kita bukan iblis. Iblis sudah dikalahkan, iblis sudah gak ada kuasanya lagi. Jangan besar-besarkan iblis. Karena banyak orang Kristen sekarang dikit-dikit iblis. Mati lampu aja, iblis nih, kayaknya iblis nih. Iblis sudah gak ada kuasanya lagi. Jangan besar-besarkan iblis. Ada satu ibu datengin saya, Pak Raya tolong doakan rumah kami Pak. Kenapa Bu? Saya bingung lupa, suami saya gak betah di rumah. Saya emosi terus sama suami juga emosi. Saya berantem terus di rumah. Sepertinya banyak iblis di rumah kami Pak, tolong doakan Pak. Saya bilang sama ibu ini, Bu, suami ibu gak betah di rumah karena ibu cerewet Bu. Ibu ego, ibu mau menang sendiri. Suami-suami yang setuju katakan Nah, aminnya kenceng kan suami-suami. Biasanya nggak jawab amin, takut sama istrinya. Enggak, saudara. Bu, suami mana yang betah punya istri cerewet, yang egois, mau menang sendiri? Jangan salahkan iblis Bu. Amin, saudaraku. Sama majelis juga ada datengin saya, Pak tolong doakan gereja kami Pak. Gereja kami pecah terus Pak, seperti banyak iblis di gereja kami Pak. Dalam hati saya, jangan-jangan iblisnya Bapak Pak. Gereja Bapak pecah terus karena banyak orang ego di gereja Bapak. Semua mau dihargai tapi nggak belajar menghargai orang lain. Semua mau pendapatnya didengar tapi nggak belajar menghargai pendapat orang lain. Coba seandainya kita saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, menerima pendapat satu sama lain, kira-kira pecah gak tuh gereja? Enggak. Jangan salahkan iblis, amin. Iblis di mana-mana ada. Iblis di mana-mana ada. Saya mau tanya, di sini ada iblis gak? Ada. Coba lihat di sebelahnya, jangan-jangan di sebelahnya. Enggak, di sebelahnya malaikat, saudara. Di sebelahnya malaikat ya. Lukas 9 ayat 23. Saya percaya iblis gak suka lihat kita bersatu. Saya percaya, tapi iblis sudah gak ada kuasanya lagi. Jangan besar-besarkan iblis. Kita harus matikan ego kita. Lukas 9 ayat 23, baca sama-sama. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Firman Tuhan bilang setiap orang mengikut aku pikul salib. Setiap orang ikut aku menyangkal diri. Firman Tuhan gak bilang gini, mari setiap orang mengikut aku, roda 2 jadi roda 4. Enggak. Mari setiap orang mengikut aku, toko sepi jadi toko rame. Enggak. Mari setiap orang mengikut aku, mobil 1 jadi mobil 2. Mari setiap orang mengikut aku, istri 1 jadi istri 2. Enggak. Setiap orang mengikut aku pikul, ikut aku menyangkal diri.
Saya nggak anti sama berkat. Saya percaya berkat Tuhan. Saya nggak anti sama mujizat. Saya sangat percaya mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan. Saya senang banget ketemu jemaat tuh punya mobil 8, rumah 10. Saya senang sekali, benar. Saya senang ketemu orang diberkati Tuhan. Tapi ingat, tujuan kita ikut Yesus bukan itu. Ikut Yesus pikul salib. Ikut Yesus menyangkal diri. Amin. Berkat itu bonus. Pasti kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti saudara diberkati Tuhan. Tapi prioritas kita ikut Yesus pikul salib. Ikut Yesus menyangkal diri. Apa artinya pikul salib menyangkal diri? Mematikan ego. Kehendak Kristus yang terjadi, bukan kehendak ego kita. Yang setuju katakan yes. Makanya Matius 5:39 baca sama-sama. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Wih, kayaknya nggak adil banget ya, nggak fair banget ya. Terus apalagi firman Tuhan bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan, nama baik saya hancur, saya difitnah sana sini, saya dipecat sama bos saya dijelek-jelekin sama dia, saya disuruh berdoa untuk dia, saya disuruh mengampuni dia. Ini gak fair, ini gak adil Tuhan. Itu namanya pikul salib. Itu namanya menyangkal diri. Itu namanya matikan ego. Amin. Kalau ditampar pipi kiri kasih yang benar. Pipi kanan atau tangan kanan? Pilih mana? Tangan kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan. Hah? Ada satu pendeta khotbah, jemaat yang dikasih Tuhan kita harus punya kasih. Ikut Yesus menyangkal diri, matikan ego. Kalau kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tiba-tiba ada pemuda naik mimbar, tampar pendetanya. Bek! Pendeta kaget, jemaat juga kaget. Pendeta nggak bisa balas dong, orang lagi khotbah nggak mungkin balas kan. Lalu setelah ibadah, setelah kebaktian, biasa kan pendeta salamin jemaat di luar, bener? Salamin. Pas giliran anak muda ini ditampar lagi sama pendetanya. Bang! Pemuda ini kaget, suku. Pak pendeta kok balas? Kan Pak pendeta ajarin, firman Tuhan ajarin, Pak pendeta ajarin kita tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kok Pak pendeta balas? Pendeta ini bilang, hei anak muda, jangan lupa ada firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi hati-hati saudara ya. Jangan sembarang-sembarang main tampar-tampar aja. Apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai nanti. Jangan main-main. Amin. Pak, kalau kita udah mengerti prinsip ini, dahsyat Pak, matikan ego Pak. Bener Pak, dahsyat Pak. Istri mau cerewet kayak apapun, mau marah-marah kayak apapun Pak, mau marah ambil ulukan cabai, pukul kepala Bapak. Kalau Bapak udah ngerti prinsip matikan ego, Bapak cuman bisa bilang, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Tuhan, ampunilah istriku karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi ibu-ibu jangan praktek ya Bu. Pak udah dengar khotbah Pak Raya kan, sini kepalanya papa mama pukul pakai ulukan cabai. Nggak boleh marah ya, udah dengar matikan ego kan. Jangan Bu, hati-hati Bu, apa yang ibu tabur itu yang ibu tuai ya. Saudara, respon adalah master key menghadapi semua problem. Yang setuju katakan amin. Respon benar adalah master key. Apa itu master key? Kalau saudara punya kunci biasa, berapa pintu yang saudara bisa masukin? Berapa pintu yang saudara bisa buka? Cuman satu, kunci biasa, benar? Tapi kalau masternya, berapa pintu yang saudara bisa buka? Semuanya. Respon benar yaitu master dari semua masalah. Master kunci dari semua masalah. Ya, kalau orang Batak bilang sama saya gini, Pak Raya paling jelas, paling gampang jelasin master key, bilang aja joker Pak. Tahu joker? Kalau saudara main kartu, main remi, punya kartu joker, bisa masuk kemanapun, benar? Bapak-bapak pura-pura lupa lagi Pak. Kemarin baru main juga Pak, pura-pura lupa lagi Pak. Nah itu jokernya, bisa masuk kemanapun. Artinya gini, dengar baik, percayalah. Kalau kita punya master key-nya dalam rumah tangga kita, apa itu master key-nya? Respon. Apa itu respon? Respon benar. Menyambut problem dengan mematikan ego. Dengar, mau konflik kecil sebesar apapun, tidak akan pernah keluar cerai dari mulutmu. Amin. Mau konflik kecil besar pun, tidak akan pernah keluar dari mulutmu kau menyesal menikah dengan suami atau istrimu. Karena kau punya master key-nya. Menyambut problem dengan mematikan ego. Amin. Ini nanti next time aja saudaraku, karena waktu kita. Apa sih respon benar? Ini benar-benar terakhir.
Kita baca sama-sama. Tetap tenang ketika di tengah badai. 2, 3. Saya tahu banyak badai dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita. Tapi maukah kita belajar respon benar untuk kita tetap tenang di tengah badai? Belajar sama siapa? Yesus. Murid-murid udah panik, ada badai, tapi Yesus ngapain? Tidur. Dengar, survei membuktikan kau mengambil keputusan dalam keadaan emosi, kau mengambil keputusan dalam keadaan marah-marah, kau mengambil keputusan dalam gelisah, 90% keputusanmu salah. 90% tindakanmu salah. Oleh sebab itu, mari tetap tenang di tengah badai. Saya tahu banyak badai dalam rumah tanggamu, dalam bisnis pekerjaanmu. Mari miliki respon benar. Apalagi 2, 3. Tetap manis ketika di tengah situasi pahit. Dengar, kalau engkau orang manis, mau mertuamu selalu ngomong pahit tentang kau, orang lain ngomong pahit tentang kau, bosmu ngomong pahit tentang kau, bawahanmu ngomong pahit tentang kau, dengar, kalau engkau orang manis, engkau akan tetap manis. Nggak ada amin ya nih. Coba kasih lihat wajah manisnya dong sama sebelahnya. Iya, kasih lihat wajah manisnya. Itu respon benar. Mau orang ngomong pahit apapun, kita akan tetap manis, saudaraku. Tetap rendah hati ketika ditinggikan. Ada orang bilang gini, Pak, saya dihujat, dihina udah biasa buat saya, Pak. Tapi ketika dipuji, mulai sombong. Ketika mulai dihargai, mulai sombong. Makanya respon benar apa? Tetap rendah hati ketika ditinggikan. Tetap menghormati ketika dihina. Dengar, kalau saudara orang terhormat, saudara mau dihina seperti apapun, kau akan tetap terhormat. Yang setuju katakan amin. Yesus dihina, Yesus dicambuk, Yesus diludahi, Yesus punya respon benar. Yesus tetap terhormat, saudara. Tetap bersikap baik ketika orang lain berbuat jahat. Itu respon benar. Mari setiap kita di tempat ini jadi orang-orang Kristen memiliki respon benar. Coba baca sama-sama. 2, 3. Kecewa itu biasa, tetapi membalas dengan kebaikan mesti dikecewakan. Itu luar biasa. Saya udah sering dengar banyak orang ngomong kecewa apa segala macam. Kecewa itu biasa. Tapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, itu baru namanya luar biasa. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Amin. 2, 3. Mengampuni itu biasa, tetapi mengampuni sekalipun disakiti berkali-kali, itu luar biasa. Saya berdoa ibu-ibu di tempat ini menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Mungkin kau berkata, Pak, sudah 10 kali suami saya minta ampun, minta maaf, tapi ke-11 kalinya dia lakukan yang sama. Masa saya harus mengampuni lagi, Pak? Kalau baru 11 kali itu biasa, Bu. Kalau ibu tetap mengampuni suami ibu ratusan kali, ribuan kali, ibu namanya ibu yang luar biasa. Kan Yesus ajarin kita. Petrus tanya, Tuhan harus berapa kali kami mengampuni? Yesus bilang berapa kali? 7 kali 77 kali. Kalau saudara baru disakiti 5 kali, saudara bilang, udah Pak, saya nggak sanggup lagi mengampuni. Itu masih biasa. Tapi kau disakiti ratusan kali, ribuan kali, kau masih bisa mengampuni. Itu namanya kau luar biasa. Dan saya percaya ibu-ibu di tempat ini adalah ibu-ibu yang luar biasa. Dan bapak-bapak di tempat ini adalah bapak-bapak yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya Pak, tapi luar biasa. Jangan biasa di luar Pak, bahaya kalau biasa di luar. Yang terakhir, 2, 3. Kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa. Orang yang gak kenal Yesus juga bisa lakukan itu. Amin. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu baru luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Tutup mata saudara, tundukkan kepalamu. Boleh sandang pemain musik. Seberapa banyak kita di tempat ini, saudaraku, selama ini hidup kita masih semau-maunya kita. Seberapa banyak kita di tempat ini ketika kita menghadapi konflik, problem, seringkali respon kita salah. Kita bertahan, kita menghindar, kita marah. Tapi hari ini maukah kita datang kepada Tuhan? Biar Tuhan perbarui hati kita. Tuhan, hatiku yang harus berubah. Hidupku yang berubah, bukan gerejaku, bukan suami istriku, bukan orang lain. Tapi biar Tuhan terlebih dahulu merubah hatiku. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama aku hidup, aku mau hidup bagimu Tuhan. Selama aku hidup, yes, amen. Ku hidup bagimu, aku tetap
kasih-Mu. Katakan, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran. Yesus mati di kayu salib supaya kami hidup, tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Kehendak-Mu jadilah atas hidupku, bukan egoku Tuhan. Yes. Amin, amin. Ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus Kau kebenaran. Mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan memiliki respon yang benar. Kehendak-Mu jadilah atas hidup kami, atas keluarga kami, atas gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan kita. Katakan, kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu Tuhan. Yes, amen. Ini komitmen kami, ini doa kami. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Amin, amin. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini komitmen kami, ini kerinduan kami. Bahwa kami mau hidup bagi Engkau. Mari saudaraku nyanyikan pujian ini dari hati kita sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa. Saya mohon para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Dari kasih-Mu. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji dan syukur karena Tuhan telah mengajarkan suatu prinsip yang luar biasa, prinsip kerajaan Allah, di mana kami hidup bukan lagi untuk diri kami sendiri, tetapi hidup bagi Tuhan. Dan Tuhan, kiranya mulai hari ini dan seterusnya, kiranya firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami mengubah cara hidup kami, lifestyle kami, sehingga kami menjadi Kristus-Kristus, warta-warta kabar baik di muka bumi ini bagi mereka yang berhubungan dengan kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dengan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, layakkan hari ini kami menerima perjamuan kudus.
Kuduskan hati kami, pikiran kami, dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam